Hai, Assalamualaikum rekan si Bambu. Mungkin banyak dari kita sering mencari kebahagiaan di luar. Entah staycation di luar, nongkrong di kafe, dan sebagainya. Ketika memiliki waktu luang dan kondisi aman, pasti menyenangkan. Tapi bagaimana kalau kita bisa meraih kebahagiaan kapan saja tanpa harus keluar dari rumah? Hal itulah yang ingin dihadirkan pada cerita rumah kali ini. Bagi pemilik, rumah adalah sumber kenyamanan, kehangatan, dan kebahagiaan. Sehingga beliau pun ingin agar rumahnya memiliki desain dan fasilitas yang sesuai dengan hal-hal yang disenanginya. Penasaran dengan desain dan fasilitas yang disukai pemilik pada solusi rumah kali ini? Kalau begitu, yuk kita simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe lalu nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Baik, sedikit saya jelaskan ya. Jadi untuk latar belakang dari pendesainan rumah ini sendiri itu dari klien ingin mendapatkan suatu hunian yang lebih layak, karena pada saat ini beliau ditinggal di suatu hunian yang lebih kecil. Jadi selayaknya manusia pada umumnya, manusia itu terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan dari hunian sendiri itu terus bertambah, sehingga klien ini menginginkan suatu upgrade pada dirinya, yaitu salah satunya dengan membangun suatu hunian yang baru. Jadi klien kami ini menginginkan suatu rumah yang terlihat modern, elegan, cukup mewah, namun tidak ingin terlihat mencolok di lingkungan tersebut. Sehingga setelah kami berdiskusi dengan klien, tema yang kita pilih itu adalah tema modern tropis. Jadi dengan pemilihan material-material yang cocok untuk daerah tropis seperti granit, lalu batu alam, dan perpaduan warna-warna yang natural seperti warna krem dan coklat menjadikan rumah ini menjadi rumah modern tropis yang tidak terlalu mencolok pada lingkungan tersebut. Jadi rumah ini tuh kita bangun berdasarkan suatu keterikatan di area lantai 1, terutama pada area ruang keluarga dan kolam renang di belakangnya. Jadi pemilik sendiri, terutama dari ibu dan bapaknya, itu menyukai air. Dari bapaknya sendiri memiliki kesukaan terhadap ikan, memelihara ikan. Itu terlihat dari adanya kolam koi yang ada di ruang tamu dari rumah ini. Selain itu, nggak cukup dengan kolam koi saja, bapak dari klien di rumah ini juga membuat suatu akuarium khusus yang berada di bawah tangga di ruang keluarga. Jadi untuk rumah ini kolam renang tuh menjadi aspek center yang menjadi keterikatan antara satu ruang dengan ruang lain. Sebagian besar ruangan itu memiliki view yang cukup baik ke arah kolam renang, terutama pada ruang-ruang yang paling sering digunakan oleh klien seperti ruang keluarga, dapur, bahkan ruang kerja beliau. Kita sengaja bikin suatu dinding yang miring sehingga mendapatkan view ke arah kolam renang. Selain itu kita juga punya balkon di area lantai 2, itu kita khususkan untuk menghadap kolam renang. Jadi elemen air seperti kolam ikan dan kolam renang itu adalah elemen terpenting dari rumah ini. Oke, dari konsep secara general rumah Bu Bernika itu dia adalah memiliki rumah konsep modern tropis, dan tropis namun dengan sentuhan elegan. Ya gitu. Nah, jadi rumah Bu Bernika itu kan memiliki banyak bukaan ya. Contohnya di ruang tamu itu ada bukaan yang menuju ke kolam ikan. Terus juga dari aspek sirkulasi itu tuh dia cukup ya. Dan juga antara ruang tamu dan ruang-ruangan lainnya atau ruang keluarga itu saling terhubung. Jadi ke konsep modern tropisnya itu tuh yang pasti ya, saya ingin menampilkan warna-warna kayu yang natural, warna-warna kayu natural, terus juga urat-urat kayunya itu yang benar-benar terlihat. Terlebih lagi, itu saya ingin menampilkan warna-warna yang cukup kontras. Jadi antara warna kayu, terus juga finishing lantai itu yang cukup kontras gitu. Kemudian dari segi penataan lampu juga saya kombinasikan antara warna putih dan warna kuning ya. Jadi selain warna putih itu yang untuk
pencahayaan general, dan sedangkan warna kuning itu untuk memberikan aksen kepada detail-detail interior tersebut. Hobi dari klien itu ya, dia itu memiliki hobi memelihara ikan arwana. Nah, jadi pada saat dalam proses desain itu beliau sempat ingin sekali mencari posisi yang baik untuk menempatkan akuariumnya. Kemudian juga di dalam rumah tersebut dia memiliki kolam ikan khusus yang itu bisa dilihat dari ruang keluarga di lantai 1 dan juga ruang tamu. Rekan si bambu, cara tiap orang mencari kebahagiaan tentu berbeda-beda. Cara pemilik rumah meraih kebahagiaan adalah dengan berkreasi menggunakan wajan dan spatula alias memasak. Melihat senyum keluarganya setelah menyantap hasil kreasinya merupakan kebahagiaan tersendiri bagi sang pemilik rumah. Untuk menghadirkan suasana memasak yang menyenangkan, rumah 2 lantai ini memiliki dapur dengan desain yang indah dan berdekatan dengan kolam renang. Yap, rumah ini memiliki focal point berupa kolam renang yang syahdu dan menyegarkan. Selain untuk refreshing, hadirnya kolam renang juga dapat menghadirkan elemen yang lebih dinamis dan lebih hidup pada rumah. Selain itu, berhubung suami pemilik menyukai ikan, maka diberikan juga kolam ikan serta akuarium di dalam rumah. Menikmati suara gemericik air sembari menikmati makanan favorit akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi keluarga pada rumah ini. Dan tentu masih banyak lagi tempat-tempat yang menarik dari rumah ini, jadi tonton sampai selesai ya. Nah, untuk komposisi lantai 1 pada rumah ini terdiri dari sebuah carport dan garasi, sebuah taman, teras, ruang tamu, 2 buah kamar mandi, musola, ruang keluarga, ruang makan, dapur, sebuah kolam ikan, kolam renang, dan sebuah kamar tidur utama. Sedangkan pada lantai 2 terdapat sebuah ruang keluarga, ruang kerja, 2 buah kamar tidur anak, kamar tidur tamu, ruang cuci jemur, 3 buah kamar mandi, 2 buah balkon, dan sebuah ruang santai. Langsung aja yuk kita telusuri detail rumahnya. Berlokasi di daerah Batam, Kepulauan Riau, hunian dengan luas bangunan 362 meter persegi ini akan dibangun di atas lahan seluas 300 meter persegi. Dari fasadnya saja, kemegahan rumah begitu terasa, begitu terlihat bisa dinikmati melalui bentuk geometris yang digunakan sebagai gubahan masanya. Selain itu, dengan kombinasi material seperti marmer, batu andesit, serta material finishing warna kayu pada fasad, memberikan tampilan yang begitu elegan pada rumah ini. Dilihat dong, cakep kan? Salah satu hal lain yang menarik dari rumah ini adalah letak rumahnya yang menghadap ke arah timur. Hal ini memang cukup menarik karena rumah dapat terlihat lebih menawan ketika disinari oleh cahaya matahari pagi yang hangat. Orang yang sedang jogging di area ini pasti bakal berhenti sejenak demi menikmati keindahan fasad rumah ini. Kamu juga nggak kalau lari di sekitaran sini? Mulai masuk ke dalam area rumah, terdapat carport yang cukup luas untuk menampung 2 buah mobil idaman pemilik. Mobil pemilik pasti akan aman dari hujan dan panas karena dilindungi oleh kanopi dengan desain yang modern ini. Selain itu juga terdapat garasi untuk 1 buah mobil dan beberapa motor milik penghuni rumah ini. Saat hendak menuju teras, suasana yang segar akan segera menyambut kita karena terdapat taman di sekitarnya. Pemilik dapat mengkreasikan taman ini dengan memberikan tanaman favoritnya. Taman pun dapat terasa lebih personal. Atau mungkin rekan si bambu punya saran tanaman yang cocok apa nih? Share yuk di kolom komentar ya. Selanjutnya, dari sinilah para tamu akan dijamu oleh pemilik rumah. Warna dominan putih pada interior memberikan kesan bersih dan sejuk pada ruangan. Selain itu, yang menarik dari ruangan ini adalah letaknya yang berdekatan langsung dengan kolam ikan. Kolam ikan ini merupakan request khusus dari pemilik karena beliau menyukai ikan dan elemen natural di dalam rumah. Ngobrol santai dengan ditemani suara gemericik air kolam sambil menyebut nama-nama ikan pastinya akan menyenangkan ya. Lanjut yuk. Sebagai fasilitas bagi tamu pemilik, disediakan sebuah kamar mandi di dekat ruang tamu yang didesain dengan mewah ini.
Ketika azan berkumandang, penghuni rumah dapat melakukan sholat berjamaah di musola yang cakep ini nih. Penggunaan warna dominan putih pada musola mengesankan ruangan yang bersih dan murni, sehingga akan menghadirkan suasana yang khusyuk saat beribadah. Nah, ketika waktu senggang, pemilik dan keluarga dapat menghabiskan quality time di ruangan keluarga yang cozy ini. Area ini terasa sejuk dan segar karena berada di dekat kolam ikan di sampingnya, serta kolam renang di bagian belakang rumah. Nah, hadirnya nuansa ini akan memberikan kesempatan bagi seluruh penghuni rumah untuk berbagi kehangatan dan menciptakan suasana yang harmonis di dalam rumah. Dengan mengusung konsep open plan, ruang keluarga ini akan terhubung langsung dengan ruang makan ini. Letaknya yang dekat dengan kolam renang akan membuat acara santap bersama menjadi lebih syahdu dan juga cair. Wis, kejebur. Nah, hadirnya kolam renang ini seakan menjadi area sentral dari rumah ini. Hal ini karena banyaknya bukaan kaca yang mengarah ke kolam renang yang cantik ini. Dengan desain dinas seperti ini dapat menjadikan kolam renang sebagai sumber keteduhan dan juga ketenangan pada rumah. Selain itu juga pemilik dapat lebih leluasa dalam mengawasi anak-anaknya bermain di area ini. Selanjutnya, disinilah pemilik dan pasangan akan merebahkan lelahnya. Penggunaan warna coklat pada ruangan memberikan kesan yang hangat pada kamar. Kamar juga akan terasa segar karena terdapat bukaan yang menghadap langsung ke arah kolam. Selain itu, sebagai penganut muslim yang taat, pemilik juga ingin mengikuti sunnah Rasul, sehingga posisi tempat tidur pun diletakkan menghadap selatan, agar pemilik dan pasangan dapat tidur menghadap ke arah kiblat. Dari sini tentu dong, waktu istirahat pun gak hanya berkualitas, namun juga penuh berkah. Masya Allah. Di dekat tempat tidur juga terdapat walk-in closet untuk menyimpan pakaian-pakaian dari pemilik. Kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi yang cukup mewah dengan dilengkapi bathtub di dalamnya. Dijamin mandinya jadi betah ya, tapi ya jangan lama-lama sampai 2 jam juga ya. Setelah itu kita akan menuju tempat favorit pemilik, yaitu dapur yang bersih dan menawan ini. Wih, lihat deh. Sebagai orang Batak, salah satu makanan favorit pemilik adalah daun ubi tumbuk. Di dapur ini, pemilik dapat mengajarkan anak perempuannya untuk memasak daun ubi tumbuk kesukaannya nih. Agenda masak bersama pun akan terasa lebih menyenangkan, karena ditemani suara gemericik air dari kolam renang di dekatnya. Kira-kira nih kalau masakan favorit rekan si bambu apa nih? Yuk share semangat di kolom komentar ya. Selesai di lantai 1, sekarang kita lanjut ke lantai 2 dan tetap semangat, gak usah loyo gitu ya. Come on, lanjut. Ruangan pertama yang akan kita lihat adalah ruang keluarga ini. Area lantai 2 ini terasa lebih hangat dan sejuk karena penggunaan material kayu pada dinding dan juga bukaan kaca yang lebar di belakangnya. Kombinasi warna coklat dari kayu dengan warna putih ini memberikan tampilan yang simpel dan sedap dipandang. Lampu gantung unik yang diaplikasikan pun turut mempercantik ruangan ini. Karena di kamar tidur anak tidak disediakan TV, area ini dapat berfungsi sebagai ruang interaksi seluruh penghuni di lantai 2. Ketika ada saudara atau orang tua pemilik, mereka dapat menginap dan beristirahat di kamar tidur ini. Penggunaan cat berwarna putih memberikan kesan kamar yang bersih. Ruangan ini akan mendapatkan sirkulasi udara yang baik karena memiliki bukaan kaca yang dapat dibuka. Penghuni kamar pun dapat beristirahat dengan nyenyak dan juga tenang. Di dekatnya terdapat ruang kerja dengan desain yang hangat dan nyaman, dengan kombinasi pengaplikasian material kayu dan bukaan kaca yang mengarah ke balkon, sehingga pemilik pun dapat bekerja dengan lebih fokus dan tentunya juga nyaman.
Di balkon ini terdapat ruang santai yang dapat dinikmati oleh seluruh penghuni rumah. Dihadirkannya sudut ruang yang nyaman ini agar penghuni rumah dapat menikmati suasana outdoor yang lebih syahdu. Area ini juga dilindungi oleh kanopi sehingga aman dari hujan. Sehingga waktu kumpul bersama akan terasa lebih tenang dan menyenangkan. Apalagi kalau ditemani kopi atau teh dan makanan ringan buatan sendiri. No debat deh lah ya. Habis dari luar, kita coba cek kamar tidur anak yang di dalam ya. Nah, kamar ini nantinya akan dihuni oleh anak perempuan dari pemilik. Interior kamar didesain sesuai dengan kebutuhan dan karakter dari pemilik. Disediakan PC untuk belajar ataupun kuliah online di masa pandemik ini. Kamar ini juga memiliki bukaan yang cukup lebar untuk akses masuknya cahaya alami ke dalam rumah. Akan terasa menyenangkan ketika bisa bangun disapa oleh cahaya matahari pagi nih. Dan yang terakhir adalah kamar tidur anak laki-laki ini. Kamar ini terlihat lebih manly dengan pengaplikasian warna monokrom pada desain interiornya. Kamar ini juga dilengkapi dengan PC dan bukaan menuju balkon sehingga cahaya matahari pagi dapat masuk untuk memberikan kehangatan dan energi positif bagi penghuni kamar ini. Tanpa terasa berakhir sudah cerita rumah kali ini. Semoga dengan melihat cerita lengkap dari rumah ini, kita dapat terinspirasi dan termotivasi untuk menghadirkan sumber-sumber kebahagiaan di dalam rumah impian kita kelak nantinya. Karena rumah bukan sekedar pondasi dan tembok saja, melainkan dapat menjadi tempat dimulainya kisah indah Anda. Karenanya, perlu perencanaan yang matang untuk merealisasikan rumah impian Anda, dan disitulah Si Bambu Studio hadir sebagai rekan untuk merencanakan dan merealisasikan cerita Anda. Jadi jangan sungkan untuk menceritakan mimpi Anda kepada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Cek juga Facebook dan follow akun Instagram Si Bambu Studio untuk informasi terkini seputar solusi rumah dari kami. Terakhir kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.